Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk video seputar e-smart kali ini adalah pelaporan tentang presensi siswa. Jadi pelaporannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pelaporan dari ketua kelas, ya, itu dilakukan per bulan. Yang dilaporkan itu hanya seperti ini, ya. Jadi nama, kemudian kelasnya, G itu grade. Ini sebenarnya nggak perlu dipakai, nggak apa-apa, karena tidak terlalu digunakan atau tidak masuk ke penilaian, ya. Kemudian yang penting itu adalah ini, ya, persentase. Jadi persentase ini, siswa ini misalkan dalam satu bulan itu kan 26 hari, ya. Itu berarti kalau 26 hari semuanya masuk, berarti ini harusnya 100%, ya. Jadi kalau 20% ini berarti alfanya banyak, gitu, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini P itu present, atau siswa tersebut itu presensi daring, ya, di e-smart. Kemudian I-nya itu izin, A-nya itu alfa. Jadi jika yang perlu diperhatikan sebenarnya ini, ya, P dan A. Jadi intinya kalau ini total semua P, I, A itu totalnya untuk bulan Juli ini berarti kan 15, ya. Jadi 3 ditambah 0 ditambah 12 sama dengan 15. Kalau 20% berarti P-nya hanya 3, gitu, ya. 3 yang masuk, alfanya yang banyak. Kemudian ini ada yang 93,3% itu artinya siswa tersebut itu masuk atau presensi itu 14 kali, alfanya itu 1 kali, gitu, ya. Nah, ini laporan untuk ketua kelas. Melaporkannya itu per kelas kalau ketua kelas, ya. Nah, kemudian pelaporan secara global. Nah, pelaporan secara global ini nanti digunakan untuk pengisian di EDM atau evaluasi diri madrasah. Difokuskan di indikator kedisiplinan, ya. Apakah daring ini itu ada masalah tentang presensi enggak, gitu, ya. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan pokok dari presensi secara daring ini untuk mengingatkan bahwa siswa atau yang sekolah karena daring, karena tidak dipantau oleh guru, nanti supaya tidak merasa ini liburan, gitu, ya. Jadi diingatkan bahwa kelasnya itu sekarang di e-smart. Jadi kalau daring ada kelas tujuan, ya. Seperti kalau tatap muka, kalau mau sekolah, alamatnya kalau di Man 2 Bantul itu kan Jalan Parangtritis KM 10,5 Bantul. Jadi setiap hari harus datang ke situ kalau ingin belajar kalau bentuk tatap muka. Nah, kalau daring alamatnya kalau sekolahnya itu di smart.man2bantul.sch.id dan wajib untuk presensi umum, ya. Walaupun nanti ada presensi per kelasnya, gitu, ya. Per kelas, bukan per kelas, per mapel. Nah, itu kalau per mapel itu tanggung jawab dari guru masing-masing. Untuk yang presensi secara global ini juga penting, ya. Kemudian ini tugasnya nanti monggo lah, nanti mau BK atau mau itu siapa itu monggo, yang penting ada salah satu guru, ya, itu memiliki rekap secara global, ya, dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, bagi yang memiliki tanggung jawab untuk membuat pelaporan dari presensi itu diklik report ini. Ini untuk kelas 10, untuk kelas 11 juga sama, kelas 12 juga sama. Yang pertama di-download, ya, download Excel untuk kelas 10-nya. Kelas 12-nya juga sama, di-download Excel. Kelas 12-nya juga sama, di-download Excel-nya. Nah, kalau udah di-download Excel, nanti model ada seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Ya, ini kelas
Intinya ada 3 gitu ya, ada 3 bentuk Excel. Nah, perhitungan secara global sebenarnya cukup dari sini ya. Nah, persennya ini aja sudah cukup sebenarnya ya. Di rata-rata ya, di rata-rata silakan nanti kan rumus rata-rata untuk Excel kan average ya, average dan seterusnya, itu saya yakin tidak ada masalah. Kalau per kelasnya sudah dapat rata-ratanya, jadi untuk yang bulan Juli ini itu untuk yang kelas 12 itu rata-ratanya itu 54,27% untuk kedisiplinannya. Kemudian untuk yang kelas 11 itu dapatnya untuk bulan Juli ini hanya 15 hari ya, 53,45% ya. Kemudian untuk yang kelas 10 ini dapatnya 59,66%. Nah, kalau sudah seperti itu dapat kelas 10, 11, 12, kemudian semua kelasnya itu dirata-rata sehingga nanti dapat totalnya. Nah, ini di apa? Ini sebentar. Nah, ini ya. Ini kelas, misalnya ini kelas 10, 11, 12, kemudian average-nya atau rata-ratanya itu 55,7978%. Nah, berarti ini masalah ini ya, karena kalau misalkan siswanya itu 600, jadi kan sekitar 300 siswa itu kan tidak tertib. Nah, yang tidak tertib itu ya harus dicari solusi ya. Harus dicari solusi. Jadi bisa di apa ya? Jadi kan ini sudah ada angka ini. Sudah ada angka PIA. Jadi totalnya ini kan berapa jadinya? 18 ya. Ini 18 hari. Ya, 18 hari. Iya betul, ini 18 hari. 3015 ya, 18 hari. Nah, kalau yang P ini ya silahkan nanti kalau misalkan mau di pooling datanya, alfanya ini, nah cari yang alfanya banyak itu. Contohnya ini Muhammad siapa ini? Kalau perlu di short ya. Ini saya short. Mana? Short besar ke kecil. Expand the selection. Nah, ternyata yang 18 ini banyak. Nah, ini banyak sekali kan yang alfa. Nah, ini ditanyakan kenapa masalah alfa. Kalau 18 ini berarti kan dia nggak pernah masuk, nggak pernah presensi di 2 Bantul. Lah, ini jelas ini perlu di tanda tanya. Yang pertama, apakah karena handphone tidak memiliki kuota, kemudian dan lain sebagainya, atau memang siswanya itu malas. Nah, harus dicarikan solusi. Yang malas itu harus dibagaimanakan, yang tidak punya kuota itu harus bagaimana, kemudian yang tidak memiliki handphone itu harus bagaimana. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, bahwa Bapak Presiden sudah menyampaikan pandemi ini itu tidak tahu akhirnya kapan. Kalau kita itu tetap menunggu mau pandemi ini berakhir, kayaknya kita nggak tahu. Jadi kalau ini nanti didiamkan terus, nah ini nanti jadi enak. Jadi kayaknya itu teman-teman yang lain tuh akan tahu, ini siswa ini nggak pernah masuk, apalagi ketua ya. Sekarang kan ketuanya wajib untuk melihat, untuk memantau ya, supaya nanti bisa mengejar-ngejar temennya yang nggak pernah presensi. Nanti bisa menjadi masalah ya Bapak Ibu. Jadi masalah yang pertama itu mungkin ada konflik antara siswa. Yang kedua itu jelas IDM-nya itu nanti akan bermasalah, karena IDM evaluasi diri madrasah itu salah satunya syarat untuk pencairan dana BOS ya. Termasuk nanti juga pelaporan dilaporkan ke sampai pusat, sampai kabupaten, sampai provinsi. Jadi semuanya nanti tahu kondisi madrasahnya. Dan untuk EDM itu wajib mengisinya itu tidak dibuat-buat, itu real ya.
karena memang targetnya itu EDM itu sebagai madrasah reform, mau direformasi ya. Madrasah-madrasah itu mau direformasi untuk Kementerian Agama ya. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Jadi dipastikan dicari solusinya. Kalau misalkan siswanya nggak punya HP, ya kalau perlu dana bosnya itu digunakan untuk beli HP. Ya, itu nggak ada masalah itu ya. Beli HP nanti dipinjamkan. Kemudian kalau pandemi ini berakhir, buat apa? HP itu sekarang spesifikasinya cukup tinggi. Jadi nanti bisa digunakan untuk pembelajaran marketing online ya, atau mungkin digunakan untuk e-sport ya, bagi siswa yang mau niat masuk ke bermain game online tapi nggak memiliki HP, bisa pinjami. Yang selanjutnya bisa digunakan untuk kamera ya, kameranya untuk berlatih editing video ya, bisa digunakan untuk multimedia. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan salah satu solusi nanti handphonenya itu gara-gara nggak milik handphone ya, madrasah beli nanti dipinjamkan ya. Nanti pelan-pelan untuk tahun ini itu bisa beli maksimal berapa, tahun depan bisa beli maksimalnya berapa ya. Jadi jangan nuwun sewu, jangan diam saja gitu, karena saya melihat dari tahun kemarin itu seperti ini, karena belum ada dasar yang kuat itu saya tidak berani untuk ngoyak-oyak gitu ya, karena dasarnya belum kuat. Nah sekarang itu sudah ada dasar yang kuat, yaitu salah satunya EDM itu dan e-rekam ya. Harus dicarikan solusi, apalagi ini madrasah negeri ya. Kalau swasta itu masih mungkin dimaklumi dikit-dikit lah. Kalau negeri kayaknya nggak ada kata istilah maklum ya, karena madrasah negeri itu dapat dananya itu double. Yang pertama itu dana bos itu sendiri, yang kedua itu dari dana DIPA ya. Karena kalau tidak segera kita selesai kayaknya nanti seperti ini terus ya, dan itu nanti yang rugi madrasah itu sendiri ya, karena ya kalau tidak dikelola dengan baik ya madrasahnya, nanti lambat laun juga cari siswa juga agak sulit. Ini kemudian untuk siswa yang tidak ada pulsa, tidak ada pulsa atau tidak ada kuota, itu juga harus dicarikan solusi. Ya otomatis ya dana bosnya itu kalau bisa digunakan untuk beli kuota ya. Sebenarnya untuk kuota itu tidak harus transfer dalam bentuk kuota, itu bisa diberikan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Nanti dalam pelaporannya di dana bos itu di aplikasi e-rekam itu bisa memilih namanya itu KNP atau apa ya, yang langsung berhubungan dengan vendor, itu ada opsi pilihannya seperti itu. Jadi ada solusi sebenarnya ya. Jadi kalau dibelikan kartu itu jangan sampai kita membelikan kartu, karena kemungkinan besar itu tidak ada fungsinya ya, dan itu repot. Karena kalau membeli kartu itu mau nggak mau harus mendaftarkan menggunakan KK, dan operator itu pengen monto kalau kartu Jogja ya harusnya KTP-nya dan KK itu juga domisilinya Jogja ya. Jadi bagi yang di luar daerah itu nanti akan kerepotan karena nggak bisa mendaftar, akhirnya ya terbuang sia-sia, dan itu menurut saya kurang efektif ya, kurang ekonomis, efektif dan efisien, karena salah satu e-rekam itu diwajibkan harus 3 itu harus terpenuhi ya, salah satu. Jadi opsinya memang kalau perlu dikasih duit aja ya. Nanti mekanismenya ya kita carikan solusi bagaimana, nanti dikonsultasikan supaya nanti dalam pelaporannya juga tidak ada masalah. Di satu sisi kita juga lebih mudah ya, karena dalam bentuk uang, biar nanti siswanya belanja sendiri dengan nominal tertentu gitu ya. Misalkan 50.000 semua. Terserah nanti siswa mau mencari kuota berapa, pokoknya jatahnya madrasah sudah memberikan gitu ya. Nah, untuk yang karena nggak pernah masuk memiliki HP ya,
malas atau apa dan seterusnya. Lah itu nanti silakan bagaimana solusinya. Ya intinya mau tidak mau, suka tidak suka, untuk apa, kedisiplinan itu wajib harus dilaksanakan. Jadi untuk yang tahun-tahun kemarin sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi untuk rekamnya itu kan nanti gabungan antara semester kemarin dengan sekarang. Nanti walaupun EDM-nya itu tidak maksimal ya, sebenarnya tidak ada masalah. Intinya IDM itu digunakan untuk evaluasi diri madrasah. Kalau misalkan nanti hasilnya juga kurang memuaskan ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada informasi dan ada solusi, sebenarnya seperti itu. Jangan sampai sudah tahu masalahnya ini diam aja, alhasil ya seperti itu terus ya. Sama dengan daring seperti ini Bapak Ibu, saya yakin banyak kendala. Nah, kalau masalah ini kita pikirkan itu nggak akan selesai-selesai ya. Tapi masalahnya ini harus kita cari solusinya. Jadi masalah itu bukan untuk dipikir, tapi dicarikan solusi. Kalau udah dicarikan solusi, insya Allah nanti bisa terurai pelan-pelan nanti Bapak Ibu ya. Dan ini juga nanti akan menjadi nilai lebih Man 2 Bantul daripada sekolah-sekolah yang lain. Karena memang untuk daring ini bisa tertata dengan rapi, harapannya seperti itu ya. Dan siswa serta orang tua itu juga merasa puas, tidak merasa nggak tahu proses belajarnya tiba-tiba lulus. Nah itu kan jadi masalah, dan nanti mungkin banyak orang tua yang gonduk ya, gonduk wis bayar larang-larang, ora arti sekolah kepiye tiba-tiba lulus gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kalau ada video ada yang kurang jelas dalam penyampaian video ini, silakan nanti bisa japri saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.